video kali ini kita akan membahas tentang peran dokter, peran pasien, dan juga peran bidan. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahayu Dwi Lestari dan teman-teman saya, kami dari Universitas Kamarul Huda Badarudin Bagu, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, Fakultas Kesehatan, Program Studi S1 Kebidanan. Kemudian di dekat saya Nurdayatul Karini. Saya Depa Krisyawati. Saya Oliana Sapita. Nah, itu tadi adalah nama-nama teman saya yang akan membantu saya dalam video kali ini untuk membahas tentang peran dokter, peran pasien, dan juga peran bidan. Kita lanjut saja ke pembahasan ya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang peran dokter. Seorang dokter harus berkompeten dalam melaksanakan profesinya. Profesi dokter tidak hanya sekedar menjadi agent of treatment, tetapi juga sebagai agen sosial. Dokter tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Peran dokter sangat berperan penting dalam memberikan penyuluhan layanan kesehatan kepada masyarakat untuk mencegah berbagai macam faktor penyakit dan kelainan yang kerap kali terjadi di dalam masyarakat. Misalkan masalah stunting. Teman-teman pasti belum tahu kan apa itu stunting? Stunting adalah balita yang pendek atau tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya. Dalam masalah stunting tersebut, dokter juga sangat berperan penting untuk memecahkan kasus tersebut. Saya akan menjelaskan peran pasien. Dalam kehidupan bermasyarakat, peran merupakan konsekuensi dari status orang. Bila dalam bermasyarakat ada orang yang berstatus sebagai bidan, perawat, dokter, maka terhadap individual tersebut diharapkan muncul perilaku yang sesuai dengan statusnya masing-masing. Peran juga dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan oleh individual sesuai dengan status sosialnya. Asmadi 2008. Peran pasien adalah 1. Menjaga komunikasi yang baik dengan perawat dan tenaga kesehatan lainnya. 2. Mengetahui kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasien. 3. Mengajukan pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti. 4. Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan. 5. Mematuhi instruksi dan mematuhi atau posko pelayanan. 6. Memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa atas semua tindakan. 7. Memenuhi kewajiban finansial yang telah disepakati. Baik, saya di sini akan menjelaskan peran bidan. Nah, yang pertama yaitu komunikator. Nah, komunikator adalah orang yang memberikan informasi kepada orang lain yang menerimanya. Komunikator merupakan orang atau kelompok yang menyampaikan pesan atau stimulus kepada orang atau pihak lain. Diharapkan pada pihak lain yang menerima pesan yaitu komunikan dan memberikan respon terhadap pesan yang diberikan. Proses interaksi komunikator ke komunikan juga disebut komunikasi. Selama proses komunikasi, tenaga kesehatan secara fisik dan fisiologi harus hadir serta utuh, karena tidak cukup hanya dengan mengetahui teknik komunikasi dan penampilan dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu motivator. Nah, motivator adalah orang yang memberikan motivasi kepada orang lain. Sementara motivasi diartikan sebagai dorongan untuk bertindak agar mencapai suatu tujuan tertentu dan hasil dorongan tersebut diwujudkan dalam perilaku yang dilakukan. Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya sebagai motivator memiliki ciri-ciri yang perlu diketahui, yaitu melakukan pendampingan, menyadarkan, dan mendorong kelompok untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan dapat mengembangkan potensi untuk mencegahkan masalah tersebut. Nah, yang ketiga yaitu fasilitator. Nah, fasilitator adalah orang atau badan yang memberikan kemudahan dalam menyediakan fasilitas bagi orang lain yang membutuhkan. Tenaga kesehatan juga harus membantu klien untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang keempat yaitu konselor.
Nah, apakah yang dimaksud dengan konselor? Nah, konselor adalah orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam membuat keputusan atau memecahkan suatu masalah melalui pemahaman terhadap fakta-fakta, terhadap kebutuhan dan perasaan-perasaan klien. Proses dari pemberian bantuan tersebut disebut juga dengan konseling. Tujuan dari pelaksanaan konseling adalah membantu ibu hamil agar mencapai perkembangan yang optimal dan menentukan batas-batasan potensi dimiliki. Dari pelaksanaan konseling adalah membantu ibu hamil agar mencapai perkembangan yang optimal dalam menentukan batasan-batasan potensi yang dimiliki. Sedangkan secara khusus, konseling bertujuan untuk menggerakkan perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku yang sehat, membimbing ibu hamil, belajar membuat keputusan dan bimbingan. Mendengarkan pemaparan dari teman-teman saya tadi yang menjelaskan tentang peran pasien, peran dokter, dan juga peran bidan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa peran dokter, pasien, dan juga bidan sudah memiliki peranan-peranan tersendiri. Akan tetapi yang masih kita lihat banyak berkembang di masyarakat tidak dapat membedakan mana peran pasien, peran dokter, dan juga peran bidan. Yang paling sering kita temukan adalah tidak bisa membedakan antara peran dokter dan juga peran bidan. Sama halnya dalam menangani kasus persalinan, yang mana kita jumpai di kalangan masyarakat masih menganggap persalinan sunsang itu dapat dilayani oleh bidan. Akan tetapi sebenarnya bidan tidak memiliki kewenangan dalam menangani hal tersebut. Akan tetapi di sini sudah harus ada ikut campur tangan oleh dokter. Akan tetapi di sebagian besar masyarakat tidak bisa membedakan bahwa melahirkan bayi sunsang adalah kewenangan daripada seorang dokter. Maka dari itu sering banyak sekali yang kita dengarkan cekcok di masyarakat yang menyalahkan tenaga kesehatan. Namun setelah mendengar dan mempelajari video ini, semoga video ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Nah, dapat disimpulkan bahwa seorang dokter harus berkompeten dalam pemaparannya dalam memanfaatkan kemampuan yang dia miliki, seperti memiliki keterampilan yang efektif maupun klinis, memiliki landasan ilmu kedokteran, memiliki kemampuan dalam pengelolaan informasi. Tugas tenaga kesehatan seperti dokter adalah tidak hanya mengobati, tetapi menjadi advokat di bidang kesehatan bagi pasien, berinteraksi dalam berbagai faktor penyakit. Dalam layanan bidan, bidan bertugas melayani dan mengayomi masalah kesehatan ibu dan juga anak, termasuk kehamilan, persalinan secara umum ya. Dengan peran dan fungsi bidan ini menjadi sarana untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang semakin membaik, mengembangkan ilmu dan teknologi yang ada untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, dari pemaparan tadi tentunya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul, yang misalkan dokter dan bidan itu memiliki wewenang dalam menjaga aib dari seorang pasien gitu. Akan tetapi ada atau tidak wewenang dalam membocorkan aib pasien. Dalam pertanyaan ini tentunya kita sebagai seorang bidan akan menjaga aib dari seorang pasien. Akan tetapi ada saatnya kita akan membuka aib itu sendiri bila mana diperlukan. Ini semua sudah tertuang di dalam Sumpah Kebidanan yang kelima yang disebutkan di sini. Saya tidak akan menceritakan kepada siapapun dan menjaga segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya kecuali diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. Nah, dalam hal ini tentunya kita sebagai seorang bidan memiliki wewenang untuk menjaga dan merahasiakan aib daripada pasien kita. Akan tetapi jikalau ini dibutuhkan dalam kesaksian di pengadilan misalkan, jadi tidak salah jika kita membuka aib tersebut demi untuk kebaikan kita bersama. Nah, setelah muncul pertanyaan yang pertama tadi,
Selanjutnya mungkin akan muncul pertanyaan yang mengatakan, Bu bidan, bagaimana nih caranya kita sebagai seorang bidan, sebagai motivator untuk memecahkan masalah yang terjadi pada pasien. Misalkan masalah ibu yang melahirkan dengan harus menjalani operasi sesar. Di sini seorang bidan itu harus memberikan motivasi, memberikan informasi, dan juga menjadi pendorong positif bagi seorang pasiennya. Misalkan ibu ini merasa ketakutan karena akan pertama kali melakukan operasi sesar. Di sini peran bidan harus tetap setia ya memantau pasiennya. Yang mana misalkan pasien ini takut, Bu, saya takut nanti sakit gitu. Di sini bidan harus sebagai motivasi ya, memberikan motivasi. Misalkan kebetulan juga nih ya, bidannya juga udah melakukan operasi sesar. Terus, Bu, saya takut nanti sakit, saya nggak berani. Katanya kalau operasi sesar itu gini gitu. Bidan itu harus memberikan motivasi kepada pasien ini. Enggak kok, Bu, gitu. Malahan operasi sesar ini lebih gampang loh daripada persalinan normal. Kalau kita melakukan operasi sesar nggak ada sakitnya gitu. Nanti sakitnya dikit aja nanti setelah bayinya lahir. Bahkan pada prosesnya itu nggak akan ngerasa sakit sedikit pun. Saya juga dulu pernah kok melakukan operasi sesar, tetapi saya cepat kok sembuhnya. Yang dikatakan oleh orang-orang itu belum tentu benar. Lebih baik menjalani aja dulu gitu. Nggak akan sakit kok. Ibu harus kuat, ibu harus tetap semangat, nggak boleh takut. Nanti kalau takut, kalau tegang, tensinya bisa naik. Nggak apa-apa operasi sesar itu adalah jalan terbaik untuk ibu saat ini, karena kalau normal tidak memungkinkan. Nah, itu adalah contoh ya kata-kata motivator yang diberikan kepada seorang pasien yang mengalami suatu masalah. Nah, demikian video kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.